Hai, jumpa lagi teman sehat. Kerangka tubuh manusia terdiri dari struktur yang kompleks dan kuat, dan terbuat dari tulang dan tulang rawan. Struktur ini memberikan perlindungan pada organ vital dan memberikan tubuh kemampuan untuk bergerak. Struktur tulang yang memberikan perlindungan pada organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, disebut dengan nama kerangka aksial dan terdiri dari tulang kepala, tulang belakang, dan tulang rusuk. Struktur tulang yang memberikan tubuh kemampuan untuk bergerak, mengangkat, dan berpegangan pada benda lain disebut kerangka apendikular dan terdiri dari tulang anggota badan, bahu, tangan, dan kaki. Merawat kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan tulang rawan dengan makanan sehat dan berolahraga secara rutin sangat penting untuk kesehatan dan kebugaran kita secara keseluruhan. Untuk menjaga kesehatan tulang dalam tubuh manusia, diperlukan jaringan tubuh lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu jaringan otot. Tulang dan otot saling terkait dan kerjasama antara keduanya sangat penting untuk mobilitas dan kesehatan tubuh. Jika massa otot mengalami penyusutan dalam jaringan tubuh, maka akan mengakibatkan penyusutan pada massa tulang juga. Demikian juga, jika massa otot mengalami peningkatan dalam jaringan tubuh, maka massa tulang akan mengalami peningkatan juga. Tetapi seiring bertambahnya usia, tulang dan otot akan mengalami proses penyusutan alami dan jika penyusutan itu di luar kendali dan berlebihan akan memicu penyakit osteoporosis dan sarkopenia. Osteoporosis adalah penyusutan massa tulang diiringi pengeroposan tulang yang berlebihan, sedangkan sarkopenia adalah penyusutan massa otot yang berlebihan. Untuk melawan kedua penyakit ini, seseorang harus menjalankan pola makan dengan nutrisi sehat yang bisa mendukung peningkatan massa otot dan tulang, serta melakukan latihan kekuatan atau latihan beban untuk meningkatkan massa otot dan tulang. Jika seseorang tidak memiliki massa otot dan tulang yang baik, apalagi pada orang lanjut usia yang mengalami osteoporosis atau sarkopenia, maka mereka akan lebih rentan mengalami kesulitan bergerak, berjalan, dan risiko patah tulang. Patah tulang adalah terputusnya kontinuitas tulang akibat trauma dan dapat terjadi pada semua jenis tulang di tubuh manusia. Beberapa penyebab patah tulang. Trauma langsung. Trauma langsung dapat terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, terjatuh, tertimpa benda berat, terbentur, atau terkena pukulan dan merupakan penyebab patah tulang yang paling umum. Trauma tidak langsung. Trauma tidak langsung terjadi akibat gaya kuat yang diteruskan ke tulang melalui jaringan otot dan ligamen seperti memutar pergelangan kaki atau melompat dari ketinggian dan menyebabkan patah tulang. Penyakit tulang. Penyakit tulang seperti osteoporosis dapat membuat tulang jadi lebih rapuh dan gampang patah. Infeksi tulang. Terjadinya infeksi pada tulang yang melemahkan tulang dan membuat tulang lebih mudah patah. Pengobatan pada patah tulang bisa dilakukan dengan cara gips atau bidai. Gips atau bidai dapat digunakan untuk menahan tulang yang patah pada tempatnya sampai tulang berangsur-angsur sembuh. Reduksi. Reduksi adalah prosedur untuk mengembalikan tulang yang patah ke posisi normalnya. Operasi. Operasi adalah proses untuk memperbaiki patah tulang yang kompleks dan jika diperlukan, memasukkan alat bantu untuk mendukung penyembuhan tulang. Fisioterapi. Fisioterapi adalah proses latihan fisik untuk membantu pasien mendapatkan kembali kekuatan, pergerakan, dan fungsi tubuh setelah patah tulang. Selain beberapa cara pengobatan di atas, asupan nutrisi juga sangat penting dalam mempercepat proses penyembuhan patah tulang. Nutrisi yang diperlukan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan patah tulang adalah protein, kalsium, vitamin D, vitamin C, dan zinc. Protein akan membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh seperti otot dan tulang. Kalsium adalah mineral penting yang akan membangun tulang baru dan memperkuat tulang yang patah. Vitamin D akan membantu tubuh dalam menyerap kalsium dan mempercepat proses penyembuhan patah tulang. Vitamin C membantu tubuh untuk memproduksi kolagen, protein penting untuk penyembuhan patah tulang, membangun jaringan tulang baru, dan mempercepat pemulihan. Zinc akan membantu tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan patah tulang. Inilah contoh beberapa makanan dengan nutrisi penting tersebut di atas. Dada ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak. Ikan salmon, tuna, tenggiri, kembung. Telur. Kacang merah. Susu rendah lemak. Keju cheddar. Brokoli. Kacang almond, kacang meteh. Biji labu. Jeruk, stroberi, kiwi, paprika merah. Tiram. Selain nutrisi dari makanan,
Berjemur sinar matahari pagi atau sore adalah cara terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Demikianlah informasi tentang patah tulang dan nutrisi yang bisa membantu proses penyembuhan patah tulang. Memiliki massa otot yang baik, terutama bagi orang lanjut usia dan kaum wanita, adalah cara untuk mencegah dan menghindari risiko patah tulang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.